في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, yang membimbing renungan kita pada pagi hari ini, yaitu Yeremia pasal 11, khususnya yang kita baca ayat 18 sampai dengan 23. Yeremia diutus Tuhan untuk menyatakan berita kepada bangsanya, secara khusus Yehuda, Yerusalem. Tatkala itu Israel sudah terbelah menjadi dua kerajaan, telah mengalami disintegrasi kerajaan setelah masa Salomo, berjalan pada waktu yang lama dengan masing-masing kerajaan, yaitu kerajaan Israel di utara beribu kota di Samaria, dan kerajaan Yehuda di selatan yang beribu kota Yerusalem. Namun Tuhan tetap setia pada janjinya bahwa rancangan-rancangan Tuhan yang berlaku pada masa depan tidak boleh gagal karena pemberontakan manusia. Meski saat itu bangsa pilihannya sendiri melanggar perjanjiannya. Ditambah lagi dengan pribadi dari Nabi Yeremia yang oleh Tuhan diembankan misi besar untuk memberitakan maksud Tuhan kepada bangsa Yehuda secara khusus dan Israel pada umumnya. Namun bangsanya, yaitu orang Anatot, ingin menggagalkan maksud Tuhan itu. Tatkala mereka berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Orang-orang Anatot ini berpikir bahwa dengan dia berencana mencelakai Nabi Yeremia, maka maksud Tuhan akan gagal. Bahkan lebih daripada dia ingin mencabut nyawa Yeremia, mereka juga menginginkan agar pohon itu dengan buah-buahnya binasa. Artinya pekerjaan Tuhan dan buah-buahnya di masa depan tidak bisa terlaksana. Namun Tuhan yang menguji hati dan batin melihat semuanya itu dan tidak rela apabila rencananya gagal oleh karena pemberontakan manusia. Bahkan bukan hanya orang Anatot yang ingin menghancurkan, membunuh Nabi Yeremia, tetapi tatkala itu bangsa Yehuda sendiri melanggar perjanjiannya. Pada ayat-ayat yang sebelumnya, tema ini adalah bagaimana bangsa Yehuda melanggar perjanjian Tuhan. Dan perjanjian itulah yang disebut sebagai perjanjian Sinai. Perjanjian Sinai itu artinya bahwa Tuhan menyatakan, khususnya lewat hukumnya yang ke-10, yang diawali dari Anoki Adonai Eloheka Aser Hoshetika Me'aret Misrayim Mibet Avadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Artinya, kalau di dalam sistematik orang-orang Kristen, ini merupakan sebuah konsideran perjanjian Tuhan,
bahwa karena Tuhan telah menyelamatkan orang Israel, maka Israel harus memegang komitmen kepada Tuhan, yaitu memelihara dan setia pada perjanjiannya. Maka hukum selanjutnya berbunyi, lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Tetapi apa yang terjadi justru pada ayat-ayat 11, pada ayat-ayat sebelumnya dari pasal 11 ini, mereka malah melanggar perjanjian Tuhan. Misalnya disebutkan dalam ayat 6, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Tapi apa nyatanya yang terjadi? Bahwa orang-orang Yehuda telah melanggar perjanjiannya dengan mereka beribadah kepada ilah-ilah yang lain, dan itu jelas merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Nah, saudara-saudara, kitab Nabi Yeremia ini mengungkapkan lebih banyak, bukan sekedar teguran kepada umat Yehuda pada zamannya, sehingga umat itu kemudian marah kepada Yeremia, tetapi melalui kitab Nabi Yeremia itu banyak sebetulnya rencana-rencana Tuhan untuk masa depan yang mulai disingkapkan. Tema perjanjian ini mengisi seluruh pasal-pasal dari kitab Nabi Yeremia. Jikalau pasal 11 berbicara tentang orang-orang Yehuda yang melanggar perjanjian itu dengan dia beribadah kepada ilah-ilah lain, tetapi pada pasal-pasal selanjutnya juga Yeremia mengungkapkan tentang puncak dari perjanjian Tuhan yang akan diperbarui. Misalnya kita bisa membaca di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31, di mana akan datang waktunya, firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata perjanjian baru ini akhirnya menandai penggenapan seluruh janji-janji Tuhan dengan kedatangan Yesus Kristus. Dan kata ini ditekankan dalam kitab Nabi Yeremia. Nantinya ketika Kristus datang sebagai Mesias yang dijanjikan, maka seluruh firman-firman Tuhan yang mengabadikan penggenapan janji itu melalui Yeshua HaMasiah atau Yesus Kristus, maka dokumennya disebut kitab suci perjanjian baru. Dan itu sudah jauh dinubuatkan oleh Nabi Yeremia di dalam pasal 31 yang merupakan tema lanjutan dari ayat yang ke-11 pasal 11 ini, saudara-saudara. Di sana digambarkan misalnya apa yang terjadi pada saat penggenapan perjanjian baru itu. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Penegasan ini mengulangi pasal 11, bagaimana mereka telah melanggar perjanjian Tuhan. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Jadi perjanjianku itu perjanjian Sinai, perjanjian yang pertama itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Karena perjanjianku yang telah mereka ingkari, yaitu perjanjian Sinai itulah, maka akhirnya gereja mula-mula menyebut perjanjian lama. Sedangkan Tuhan mengadakan perjanjian yang baru di dalam ayat 31 tadi,
Dan bagaimana perjanjian itu diwujudkan nantinya, ayat 33 dalam Yeremia pasal 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah bagi mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menuliskan Tauratku dalam batin mereka. Ini digenapi ketika pencurahan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dalam wujud lidah-lidah api memasuki para murid, seolah-olah itu merupakan sebuah pembaruan dari janji yang pertama yang ditandai dengan penulisan 10 perintah Tuhan, Aseret Hadibarim di Sinai, di mana kilat bersabung dan tanda-tanda alam yang sangat membuat orang Israel ketakutan, dan aku tidak mau lagi Tuhan datang dalam bentuk seperti ini. Maka Tuhan pun membarui perjanjiannya. Tuhan menjanjikan seorang nabi yang akan datang, dan nabi itu berfungsi sebagai nabi pembebas seperti Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Nabi Mikherbeka Meaheka, nabi di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Israel. Meaheka, di antara saudara-saudaramu. Yahim leka, akan dibangkitkan bagimu Kamuni yang seperti aku. Yang seperti aku artinya seperti Musa, nabi Eksodus, yang membawa bangsanya keluar dari tanah Mesir. Maka nabi yang akan datang adalah nabi Eksodus, yang membawa seluruh umat manusia dari bukan sekedar perbudakan fisik di tanah Mesir, tapi perbudakan manusia dari dosa-dosa. Maka tema yang pertama ini adalah Pesah atau Paskah. Apa artinya Pesah yang ditekankan dalam perjanjian Tuhan, yaitu perjanjian Sinai yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, ketika Tuhan memberikan kepada bangsa Mesir 10 tulah, maka tulah yang terakhir adalah anak sulung mati. Namun di pintu-pintu rumah orang Israel yang ada tanda darah anak domba, maka mereka dilewati oleh kematian. Itulah yang disebut Pesah. Firman Tuhan, ufesahti alaihem, aku akan lewat atas mereka. Maka kata Pesah itu muncul di sana. Kalau Paskah Musa adalah Paskah keluaran dari tanah Mesir, maka Paskah perjanjian baru adalah Paskah, yaitu keluarnya seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus, tidak lagi dengan tanda darah anak domba di pintu-pintu rumah orang Israel, tapi dengan tanda darah perjanjian, yaitu darah Kristus, anak domba Allah, penebus dosa dunia. Kemudian juga selain Pesah, itu adalah yang dikenal dengan pencurahan Roh Kudus. Dan dengan pencurahan Roh Kudus itu, maka lahirlah perjanjian baru. Aku akan menuliskan Tauratku pada batin mereka. Itu digambarkan dengan lidah-lidah api yang memasuki kepala para murid, dan itulah yang disebut perjanjian baru. Karena itu kitab suci kita, karena menggenapi nubuat Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33, maka disebut perjanjian baru. Dan kitab-kitab Yahudi yang sepenuhnya kita terima sebagai kitab suci, karena kekristenan itu bagian yang tak terpisahkan dari umat perjanjian itu, yaitu umat Israel, maka kita sebut perjanjian lama. Karena firman Tuhan mengatakan, perjanjianku yang pertama itu telah mereka ingkari. Maka bukan sebuah kebetulan kalau gereja kemudian menamakan perjanjian Sinai itu dengan perjanjian lama. Sedangkan perjanjian Yerusalem, di mana Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, memasuki kepala para murid untuk menuliskan Tauratku pada batin mereka,
kita sebut dengan perjanjian baru. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, karena latar belakang itulah saudara-saudara, banyak sekali orang-orang di luar Kristen yang tidak memahami historical background sekaligus juga theological meaning dari semua data-data historis itu. Mereka menafsirkan Alkitab itu seenak mereka sendiri, sehingga timbullah bukan sekedar salah paham, tapi paham yang jelas-jelas salah. Kita tidak mungkin memahami teks Alkitab itu tanpa memahami konteks sejarah. Saya berikan satu contoh agar kita menajamkan pembahasan kita tentang firman Tuhan. Ada orang yang menuduh, misalnya Alkitab telah membuat kesalahan, secara khusus perjanjian baru membuat kesalahan. Karena apa? Karena di dalam Injil Matius pasal 27 yang menceritakan pengkhianatan Yudas, maka Matius telah keliru mengutip Alkitab. Dan apabila kita hanya melihat secara harafiah teks-teks itu tanpa kita melihat secara utuh sejarah bangsa Israel, kita memang bisa terjebak dengan opini-opini yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak terpelajar itu. Misalnya kisah tentang Yudas Iskariot yang menyesali perbuatannya karena menyerahkan Yesus dengan 30 keping perak. Lalu dibuanglah uang itu, hasil pengkhianatannya tadi. Lalu uang itu dibelikan tanah oleh para imam Farisi, ahli-ahli Taurat, karena tidak boleh uang hasil pengkhianatan itu masuk kotak kurban atau peti persembahan. Maka dibelikan tanah yang akhirnya tanah itu disebut tanah darah. Demikian kira-kira yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 27. Tapi kemudian pada ayat 9 itu dikatakan, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Perhatikan, nama Yeremia diangkat jadi tema di sini. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Coba buka kitab Nabi Yeremia, mana ada pengkhianatan dengan 30 keping perak. Justru nubuat itu tidak dicatat oleh Yeremia. Nah, berarti Matius keliru mengutip perjanjian lama. Ini yang sering mewarnai perdebatan-perdebatan di medsos kita. Matius keliru mengutip ayat, karena sebenarnya ayat tentang mengkhianati dengan 30 keping perak itu tidak tercatat dalam Yeremia, tapi tercatat di dalam Zakaria pasal 11 ayat 12 sampai dengan 13. Nah, ini dia, berarti keliru. Masa firman Tuhan bila keliru mengutip Alkitab perjanjian lama? Ini semua apabila kita membaca Alkitab terlepas dari konteks sejarah, maka kita bisa menyimpulkan seperti itu. Memang benar teks yang menyebut tentang 30 keping perak itu ada di dalam Zakaria pasal 11 ayat 12 dan ayat 13. Tetapi nubuat tentang tukang periuk itu jelas-jelas ada di dalam kitab Yeremia pada pasal 18. Dan seluruh tema itu disebut sebagai tema Yeremia. Karena apa, saudara-saudara? Ada dua alasan. Apakah Matius keliru dalam mengutip perjanjian lama? Bahkan seorang rabi Yahudi yang mendebat Kristen, namanya adalah Rabi Yitzhak. Nabi Yitzhak atau lengkapnya Nabi Yitzhak Hisuk Emuna, dalam penolakannya bahwa nubuat ini tidak berlaku untuk Yesus. Nubuat tentang 30 keping perak ini tidak berlaku untuk Yesus. Bersamaan dia menolak nubuatan itu berlaku untuk Yesus, tapi Rabi Yitzhak Emuna ini
tidak menganggap itu kesalahan kutip. Karena apa? Sebagai orang Yahudi dia paham bagaimana sejarah bangsanya. Pertama-tama saudara-saudara, kita mesti melihat tema besarnya. Dalam pandangan orang Yahudi dan sampai sekarang juga masih dianut, itu ada ungkapan roh Nabi Yeremia berdiam pada Zakaria. Jadi tema besar nabi-nabi itu judulnya adalah Yeremia. Yeremialah nabi yang secara khusus ditugasi Tuhan untuk mengungkapkan rahasia masa depan tentang perjanjian baru yang akan datang. Dan tema itu mengisi hampir seluruh pasal dari kitab Nabi Yeremia. Itu yang pertama. Yang kedua, urutan-urutan kitab suci yang sekarang kita pakai ini berbeda dengan urutan kitab suci di zamannya Yesus. Saya berikan contoh. Kalau saudara-saudara membaca Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia, baik itu TB1 maupun TB2, itu kitab yang pertama untuk perjanjian lama adalah kitab Kejadian, dan yang terakhir adalah kitab Maleaki. Betul? Tetapi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab perjanjian lama Ibrani Indonesia yang juga diterjemahkan oleh Lai, ya, barangkali gereja harus mengkoleksi itu. Kitab yang pertama itu kitab Kejadian, dan yang terakhir itu bukan Maleaki tapi Tawarik. Inilah urutan kitab suci pada zaman Yesus. Jadi untuk perjanjian lama Ibrani Indonesia, lembaga Alkitab mengikuti urutan Ibrani di zaman Yesus. Sementara untuk terjemahannya itu mengikuti urutan Septuaginta yang diadakan oleh orang Yahudi juga di Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah, yang kita bicarakan ini sejarah. Tentu kita tidak bisa menilai Alkitab dari urutan satu urutan yang misalnya kita pakai dari urutan King James yang diikuti banyak lembaga Alkitab modern. Tetapi orang Yahudi itu membaca kitab dengan urutan-urutannya. Pertama, kita menyebutnya tadi perjanjian lama. Tapi orang Yahudi sampai hari ini, kitab yang sama itu, meskipun dia tidak percaya Yesus, kita percaya Yesus sebagai penggenapan kitab Taurat. Tapi kitab suci perjanjian lama kita itu persis sama dengan kitab suci orang Yahudi. Hanya mereka tidak percaya kalau Yesus menggenapi perjanjian lama. Mereka menyebut juga bukan perjanjian lama, tapi mereka menyebut kitab Tanakh. Tanakh itu singkatan dalam bahasa Ibrani. Itulah yang menggambarkan urutan-urutan kitab suci yang diikuti oleh Alkitab Ibrani Indonesia yang diterbitkan Lai. Yang pertama Tanakh itu singkatan dari Torah, Nebim, Ketubim. Torah itu terdiri dari 5 buku. Yang pertama Sefer Bereshit, kitab Kejadian. Kedua Sefer Elishemot, kitab Keluaran. Yang ketiga Sefer Wayikra. Kemudian Sefer Bamidbar. Dan yang terakhir Sefer Elehadibarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu diikuti dengan urutan berikutnya, yaitu urutan nabi-nabi. Nabi-nabi itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama Nebim Rishonim, nabi-nabi awal. Dan yang kedua Nebim Akharonim, nabi-nabi akhir. Dan nabi-nabi akhir itu saudara-saudara diawali dari kitab Nabi Yeremia. Jadi kitab nabi-nabi itu terdiri dari nabi-nabi awal. Nabi-nabi awal itu diawali dari Yosua. Makanya saya bacakan dokumen Yahudi yang namanya Misnah, yaitu Baba Batra 14b. Itu bunyinya kalau diterjemahkan begini: para bijaksana mengajarkan kepada kita urutan kitab-kitab suci dari kitab para nabi ketika disatukan adalah sebagai berikut: Yosua dan hakim-hakim, Samuel dan raja-raja. Itu yang disebut Nebim Rishonim, nabi-nabi awal. Lalu nabi-nabi akhir
diawali dari Yeremia, Yehezkiel, dan Yesaya. 3 ini disebut sebagai nabi-nabi besar. Lalu disebutkan dan 12 nabi-nabi yang disebut nabi-nabi kecil. Jadi paham bahwa nabi-nabi akhir itu diawali dari Yeremia. Maka ketika Matius menyebut Yeremia, itu artinya menyebut seluruh kitab setelah Yeremia. Ini cara pikir orang-orang di zaman Yesus. Jadi ketika Injil Matius mengatakan dengan demikian genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Artinya Yeremia itu judul pertama, bukan hanya kitab Nabi Yeremia yang dimaksudkan. Judul pertama itu mencakup seluruh nabi-nabi akhir, ya, setelah Yeremia, termasuk nabi-nabi kecil, di mana termaktub di dalamnya Nabi Zakaria. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Zakaria sendiri disebut menerima roh Nabi Yeremia. Maka meskipun nubuat tentang 30 keping perak itu diucapkan secara eksplisit oleh Nabi Zakaria, namun itu bisa disebut Nabi Yeremia karena tema besarnya tentang perjanjian baru, penggenapan perjanjian setelah pelanggaran perjanjian yang pertama itu disuarakan oleh Nabi Yeremia. Nah, saudara-saudara, itu sebetulnya salah satu kesulitan dalam membahas kitab suci. Apakah ada contoh dalam perjanjian baru bahwa Yesus misalnya menyebut urutan perjanjian lama dengan urutan pada zamannya? Ada. Misalnya Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Itu mewakili Torah, ya. Nebim itu Torah Musa, pertama Torah, dan kitab nabi-nabi mewakili Nebiim dan kitab Mazmur. Kenapa hanya disebut kitab Mazmur? Karena Mazmur adalah kitab urutan pertama dari Ketubim. Maka ketika Yesus menyebut Mazmur, itu mewakili seluruh kitab Ketubim atau tulisan-tulisan suci yang lain setelah kitab nabi-nabi. Sebagaimana Yesus menyebut Ketubim hanya dengan sebutan kitab pertama yaitu Mazmur, demikian pula Matius menyebut seluruh kitab nabi-nabi itu, nabi-nabi akhir itu, dengan sebutan Yeremia. Jadi di sini tidak ada kesalahan apa-apa kalau kita membaca sejarahnya. Terakhir, saudara-saudara, ini sekedar contoh bagaimana sekaligus kalau saya berkhotbah tidak hanya saya berikan hal-hal yang sifatnya normatif, apa yang kita perlu pelajari pada perilaku kita sebagai orang Kristiani, tetapi saya memperlengkapinya dengan kajian-kajian sejarah supaya sekaligus kita berbuat baik, tapi kita juga berpikiran cerdas ketika iman kita itu digunjingkan, dipersoalkan di luaran kita. Namun hal terakhir yang ingin saya tekankan dalam catatan Yeremia pasal 11 mulai ayat 18 sampai 23. Siapapun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Yeremia akan dibunuh oleh kaumnya sendiri, orang-orang Anatot, Tuhan tahu dan Tuhan memberitahu kepada Yeremia, karena bukan sekedar Yeremia secara pribadi, tetapi apa yang dilakukan dalam tugas Yeremia itu mewakili Tuhan. Mungkin kita tidak ada artinya di mata orang lain, mungkin peran kita itu hanya sebagai peran pembantu karena peran utamanya adalah Kristus. Tapi jangan coba-coba mengganggu rencana Tuhan. Jangan coba-coba untuk memusnahkan pekerjaan Tuhan seperti sombongnya orang Anatot yang mengatakan mereka akan menghancurkan pohon beserta buah-buahnya. Itu tidak mungkin.
Karena itu Tuhan langsung menggagalkan rencana itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka yang kita bisa pelajari, pertama bahwa mungkin peran kita ini hanya tidak signifikan. Kita hanya alat di tangan sang arsitek agung, yaitu Tuhan. Maka dalam pelayanan kita, kadang-kadang kita berpikir kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak kuat. Namun pada saatnya ketika siapapun mau menggagalkan pekerjaan Tuhan, maka itu bukan lagi urusan kita. Memang karena kita, kata Yesus, tidak berasal dari dunia, maka dunia tidak ramah dengan kekristenan, dunia tidak ramah dengan kabar Injil. Maka mereka membenci Injil tanpa alasan. Sebetulnya itu sudah disampaikan Yesus kepada para muridnya dalam Injil Yohanes pasal 15. Jikalau dunia membenci kamu, ayat 18, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19 dan bunyi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 25 ini penting. Tetapi firman yang ada tertulis dalam Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saya pernah merefleksikan ini dalam sebuah keadaan di mana kadang-kadang saya mengucapkan hal yang tidak pernah mengganggu orang lain. Tetapi apapun yang saya katakan kadang-kadang menjadi teror bagi orang lain. Ketika mereka berbicara salah tentang iman Kristen, saya juga tidak mau berkesalahan untuk membicarakan imannya orang lain. Tetapi apa yang saya lakukan hanya mendeklarasikan Injil dari kesalahpahaman orang, dan saya meluruskan kesalahpahaman itu. Orang menjadikan saya sebagai sosok yang mengancam mereka. Pada saat tertentu saya merasa penat, merasa capek, tapi ayat ini mengingatkan saya, sebagaimana Yeremia akan dihancurkan oleh kaumnya sendiri, dan juga Yesus mengingatkan kepada kita membenci tanpa alasan. Jadi kira-kira saya ingin menutup khotbah ini dengan perkataan yang demikian, yang saya refleksikan dari firman Tuhan yang kita baca. Jikalau dunia atau jikalau orang lain membenci kamu karena alasan tertentu, maka kamu harus introspeksi diri. Apa salahmu kepada mereka? Dan berusahalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu kepada setiap orang yang kamu berkesalahan terhadap mereka. Tetapi ada waktunya, nanti orang akan membenci kamu tanpa alasan. Maka janganlah kamu putus asa, janganlah kamu sedih, karena Nabi Yeremia sudah mengalami itu. Dan terlebih itu, karena Yesus sudah pernah mengatakan, kalau dunia membenci kamu, ingatlah sebelumnya dunia telah membenci aku. Karena mereka membenci tanpa alasan, berarti kamu tidak perlu mencari alasan kenapa dunia membenci kamu. Karena mereka punya alasan tersendiri, yaitu melawan kebenaran. Karena mereka melawan kebenaran, itu bukan urusan kita, bukan urusanmu dengan mereka, tapi urusannya Tuhan dengan mereka. Sebagaimana Tuhan menggagalkan pembunuhan terhadap Yeremia karena saatnya belum tiba, maka kita pun ketika diutus, kita kadang-kadang juga orang lain mau menggagalkan misi Tuhan dalam diri kita, tapi terus berjalan dan jangan menoleh kemana-mana, karena Tuhan memiliki rencananya atas Injil melalui kita, terlepas dari kelemahan dan kekurangan kita. Kiranya firman Tuhan ini
semakin menajamkan mata rohani kita untuk melihat karya Tuhan atas kehidupan gerejanya. Tuhan memberkati kita. Amin.